Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal lagi yang kita sudah bahas lagi di bab-bab sebelumnya gitu ya, tapi kita bahas ulang menggunakan Lagrange. Ya, contohnya misalnya kita ambillah sebuah benda yang berada di atas bidang miring gitu ya. Sebuah benda yang ada di atas bidang miring, katakanlah balok gitu ya. Nah, bidang miring ini memiliki sudut theta, ketinggiannya h misalnya. Nah, ketika benda turun ke bawah, kita tahu percepatan turunnya adalah g sin theta kalau kita cari dari hukum Newton gitu ya. Jadi kalau kita cari dari hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, gaya yang bekerja ke bawah sini ya pasti mg sin theta, kan gitu ya. Berarti nanti kita dapatnya, ini kalau gesekan nggak ada ya. Jadi mg sin theta sama dengan M kali A gitu ya. Berarti kita akan dapat A G sin theta. Nah, ini adalah persamaan percepatannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan mekanika Lagrange ini untuk mencari percepatan gerak balok ya. Ingat sekali lagi, ini akan lebih panjang tentunya, tetapi target kita adalah bukan panjang pendek ya, tetapi memahami dulu konsepnya. Nah, karena percepatan yang ada di sini kita mau cari percepatan yang searah dengan sumbu dengan bidang miring, percepatan yang akan kita cari adalah percepatan arah bidang miring, maka kita mengambil koordinat yang akan kita tinjau sekarang adalah koordinat bidang miring ya, koordinatnya sejajar bidang miring. Katakanlah bidang miring ini koordinatnya S kita buat. Ini ketinggiannya H tadi, ini theta. Maka S ini nilainya adalah H sin theta gitu ya. Kenapa kita ambil S? Karena gerakannya di arah sumbu S nih, arah miring gitu ya. Nah, ini nanti ada kecepatan, berarti kecepatannya S dot. Maka kalau kita buat persamaan Lagrange-nya, L sama dengan energi kinetiknya setengah kali M kali S dot kuadrat dikurang energi potensialnya adalah mg ketinggian. Ya. Sorry. Ini salah nih. Bentar. Sin theta sama dengan sin demi H per S. Berarti kalau S-nya H per sin theta ya teman-teman ya. Sorry, agak terbalik ya. Kalau H yang ya. Ya, berarti target kita adalah S tadi ya. Di sini kan H ya, ketinggiannya H. Berarti H-nya sama dengan S kali sin theta. Nah, jadi H-nya kita ganti menjadi S kali sin theta ya, karena di sini koordinatnya S, ini juga S gitu ya. Jangan nanti yang satu S, yang satu H gitu. Nanti sulit nanti ya. Nah, tapi nanti kalau kasusnya yang ribet, nah kita bisa. Jadi intinya kalau ini S dot, ini S gitu ya. Kalau ini H dot gitu ya kalau bisa. Tapi gerakannya itu di sumbu S, makanya kita pakainya dalam S. Kalau teman-teman di sini nanti pakainya dalam MGH, ini sulit. Ya, jadi karena H itu sendiri ya, ini kan H yang mana gitu. Jadi ketika baloknya di awal H-nya memang H ini. Ya, tetapi nanti H-nya kan akan berubah tuh ya seiring baloknya turun ya. Ini kan kita mau cari persamaan umum ya. Jadi kalau dalam bentuk S dan S dot, nah ini bisa langsung gitu ya. Oke, siap. Kemudian kita cari seperti tadi satu persatu lah biar mudah ya, biar terbiasa dulu ya. Jadi do L per do S, apa dulu yang kita cari tadi ya? Do L per do S berarti ya. Yang kita cari adalah do L per do S. Berarti yang kita turunkan yang ada S-nya. Ya, maka kalau kita turunkan terhadap yang ada S-nya, maka S-nya hilang tuh karena S-nya cuma satu doang. Ya, ini kita turunkan berarti dapatnya min mg sin theta ya teman-teman ya, sisanya ya. Kemudian do L per do S dot ya. Maka yang kita turunkan yang ada S dot aja, mirip seperti tadi do S dot aja, duanya hilang dengan kuadrat gitu ya, 2 kali ke depan. Kemudian kita selanjutnya cari do L per do L D per dt dari hasil do L per do S dot ya. Berarti hasilnya adalah si S dotnya berubah menjadi S double dot.
Maka persamaan Euler-Lagrange-nya yaitu do L per do S dikurang d per dt dari do L per do S double dot sama dengan 0. Kita tinggal tuliskan nilainya min mg sin theta dikurang ms double dot ya, ms double dot sama dengan 0 gitu ya. Maka kita akan dapatkan m-nya dicoret, jadi s double dot sama dengan g sin theta ya. Ini minus ya sebenarnya, min g sin theta. Jadi minus di sini cuman menyatakan arah saja teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting hasilnya sama ya, g sin theta. Jadi ini kita dapat minus pun karena nanti S-nya itu makin lama berkurang, bertambah ya. Jadi karena dia turun ya. Oke, jadi kembali lagi sebenarnya pakai hukum Newton itu udah bisa cari konsep-konsep seperti ini ya. Tapi kita pakai Lagrange karena nanti ada kasus-kasus yang memang lebih mudah kalau kita pakai Lagrange, tapi mungkin susah ya, bahkan panjang kalau pakai hukum Newton. Oke.